Saja berada, saya ingin berbagi pengalaman tentang bertanam sawit. Saya kira awalnya menanam sawit itu mudah saja dan cukup ditanam. Nanti setelah tancap ke tanah lalu bisa dipanen dengan hasil yang memuaskan. Ternyata tidak semudah itu, pemirsa. Setelah berjalan beberapa tahun, saya menemui bermacam-macam kendala di lapangan, cara bertanam sawit yang baik. Untung sekarang ini kita bisa dibantu oleh YouTube, ya kan? Kalau kita rajin membuka YouTube tentang berbagai permasalahan, pemecahan masalah tentang bertanam sawit. Saya mengira seperti itu. Ternyata di lapangan beberapa masalah yang saya temui dari sawit yang tidak menghasilkan buah dan sawit berbuah cengkeh. Nah, kemudian pelapah sawit mendudusnya apakah rapi atau tinggal sedikit atau dipotong-potong. Kemudian penimbunan tanah apakah berkeliling atau tidak. Ternyata pemirsa tidak semudah itu, termasuk pemupukan juga. Nah, apalagi sawit yang berada di lahan gambut sudah barang tentu dalam perlakuannya berbeda dengan yang non lahan gambut. Saya ini menanam sawit ini mulai dari memilih bibit. Saya minta bantu kepada yang ahlinya memilih bibit yang bagus. Kenapa saya harus yang bagus? Kalau kita milih yang bagus resikonya mahal. Tetapi baiklah kita bertindak awal mahal ketimbang kita tanam nanti setelah terlanjur ditanam susah kita untuk memulihkan kembali. Nah, saya yakin bibit jenis lonsum ini yang saya tanam ini sudah menampakkan sebagian berhasil tidak. Beberapa kendala yang saya temui di lapangan adalah cara membersihkan lahan sawit atau bahasa kita sini mendudus. Nah, atau bahasa kerennya apa tuh kunting apa namanya, saya lupa nih. Nah, ternyata kita harus mendudus yang rapi. Kalau kita ambil batang pelepah ini sampai satu ke atasnya, lalu disisakan. Nah, ini salah kalau sebenarnya ini ada seharusnya ada pelepah ini jangan dipotong. Nah, ini sudah terlanjur. Kemudian cara mengatasi ada pohon sawit yang tidak menghasilkan buah. Batangnya bagus, pemupukan sudah, pengapuran sudah, kemudian daun kuning. Nah, malam tadi kita menemukan di YouTube katanya jangan dipotong atau batangnya tuh karena tidak berbuah lalu dibuang saya. Nah, itu kan udah 5-6 tahun pemirsa. Kalau kita potong rugi dan tidak berbuah juga rugi. Bagaimana mengatasinya? Alhamdulillah pengalaman teman-teman yang ada di YouTube itu yang tidak berbuah itu katanya karena proses di daun tuh memasak makanan di klorofil daun itu kurang bagus karena kekurangan zat magnesium. Nah, oleh karena itu katanya itu di samping dikasih pupuk yang Posca, kan di lahan gambut nih Posca, juga ditambah dengan pupuk pupuk yang mengandung magnesium. Pupuk kris lupa saya malam tadi. Nanti kita lihat lagi. Nah, nanti itu sudah kita bersihkan dan pelepahnya dibersihkan, lalu buah-buah namanya buah-buah bandel, buah-buah seperti seperti cengkeh itu dibuang saja katanya. Nah, nanti kalau dikasih
pupuk magnesium itu, maka dia akan berbuah. Lahan saya ini kurang lebih 1 hektar. Ternyata setelah saya melihat di YouTube malam tadi, banyak pohon-pohon yang subur tapi buah cengkeh. Wah, ini rugi pemupukan, ini rugi pengapuran. Alhamdulillah, karena kita sekarang ini canggih juga, namanya asal kita rajin membuka YouTube, kemudian kita cukup menulis cara pemupukan, cara mendudus, cara mengatasi daun kuning, muncul tuh semua di situ. Nah, jadi kita cukup dengan HP atau dengan komputer kita buka, kita belajar di sana kita. Nah, alhamdulillah ini tuh seperti itu. Itu banyak yang busuk-busuk itu, buahnya tuh busuk itu. Coba kalau kita dekat ke sana, ini tidak menghasilkan apa-apa seperti ini. Nah, ini katanya harus dibersihkan. Nah, jadi dibuang buah-buahnya nih. Ini kan buah apa namanya nih? Buah cengkeh nih. Sayang ini kalau, nah, walaupun ada ini masih buah cengkeh. Nanti kita rapikan, kita bersihkan, lalu kasih pupuk. Nah, kalau seperti ini, awalnya saya takut membuang ini. Saya kira ini bisa terganggu. Ada juga yang mengatakan jangan terlalu dipotong gitu kan. Ini kalau seperti ini busuk nih, ngapain itu kan. Nah, itu dibuang saja. Nah, coba lihat batang yang sehat, yang bagus, yang berbuah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bagus ini. Nah, ini bagus. Kemudian penimbunan batang sawit ini juga nggak bisa seperti ini keliling. Katanya kalau udah besar, ini akarnya cuma sampai di sini doang. Oleh karena itu, ini harus di sebelah kanan, sebelah kiri saja yang di tanahnya ini ditutup. Nah, nanti kita tutup sebelum dia besar. Nah, ini banyak sekali permasalahan yang kita tidak tahu tentang suksesnya bertanam sawit ini. Nah, jadi kita belajar terus. Jadi gitulah cara bertanam sawit. Nah, hari ini kita spesial membersihkan pohon-pohon yang bandel, yang tidak berbuah, yang hanya buah apa namanya? Buah cengkeh. Kita bersihkan. Kita pulang dulu. Ini matahari sudah jam 2. Kita ke pondok dulu. Ini persediaan sanggup kita cukup saja. Air 1 tank ini. Nih, tinggal segini. Tadi penuh. Nah, tambah lagi ini kopi. Nah, kopi. Kita hobi minum kopi. Tambah lagi air setruk. Nah. Jadi kita hari ini pulang sampai sore. Kebetulan hari ini hari Sabtu libur. Nah, ini kue. Nah, ya lihat badan kita keringatan. Dan kita di kebun ini bebas karena ini tahun 2021 ini masih wabah corona, di mana saja virus berada yang bisa menjangkitkan dari orang ke orang. Di sini nggak ada orang ya. Nggak ada orang, jadi bebas virus di sini. Salah satu kita mengantisipasi tidak terjangkitnya virus corona yang sangat mematikan, dan kita sudah juga berusaha selain kita olahraga berkeringat, juga kita melakukan protokol kesehatan. Cara kita yaitu membersihkan rongga hidung dengan larutan garam non beriodium yang dapat juga di YouTube. Kemudian juga jadi banyak sekali YouTube nih sekarang membantu kita informasi. Kemudian kita mengkonsumsi rebusan air sungkai, daun sungkai yang pahitnya minta ampun. Juga kita memakan sayuran daun kelor beberapa kali, kita dan keluarga kita. Itu semua kita lakukan untuk berikhtiar agar tidak korban corona.
Karena wabah corona ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia. Dan mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu. Nah, jadi pemirsa, begini, itulah pengalaman saya. Oke, sudah jam 2. Tadi udah ada suara azan Johor. Kita ke pondok karena kita ada kebun, yang satunya ada pondok. Sana sudah lengkap juga persediaan alat sholat. Karena kita juga sebagai orang yang beragama, kita juga harus beribadah kepada sahabat-sahabat juga yang muslim atau yang beragama lain. Mari kita melaksanakan ibadah kita masing-masing sebagai kontak batin kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita meyakini kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa ditonton ya di YouTube saya. Kalau suka tolong di like, kemudian dibagikan, di komen, dan jangan lupa di subscribe karena tidak bayar, gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.